Hai, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast kali ini bareng aku, Risnaida. Kalian tahu gak sih podcast kali ini kita bakalan bahas apa? Yaps, betul banget. Kita akan bahas terkait perilaku seks bebas beresiko pada usia muda. Perkembangan teknologi di era globalisasi yang semakin pesat seperti sekarang ini membawa banyak sekali pengaruh positif pada masyarakat, khususnya remaja. Apalagi nih ketika masa pandemi seperti sekarang, anak-anak sekolah diwajibkan untuk school from home, yang dimana pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan fasilitas media seperti HP dan internet. Tapi nggak sedikit pula dampak negatif yang muncul dari perkembangan teknologi pada masyarakat loh. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi memberikan kemudahan akses informasi, sehingga akses terhadap pengaruh hal negatif seperti video-video asusila juga menjadi sangat mudah. Dan secara nggak langsung, hal ini tuh akan memunculkan perilaku-perilaku meniru dari apa yang sudah mereka lihat, serta akan memunculkan banyak permasalahan dengan semakin menurunnya moral remaja, seperti hamil di luar nikah, atau bahkan sampai terjadi kasus aborsi. Kalian tahu gak sih bahwa prevalensi perilaku seksual aktif pada remaja laki-laki mencapai 56,6% lebih tinggi dibandingkan dengan remaja perempuan yang hanya memiliki prevalensi sekitar 43,7%. Nah, apalagi nih, jika diulik kembali, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi remaja yang ada di Indonesia ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat dan masih dianggap sebagai salah satu hal yang tabu untuk dibahas. Padahal kenyataannya banyak sekali remaja Indonesia terutama di kota-kota besar yang udah mulai menganggap seks sebagai suatu hal wajar yang dilakukan dalam hubungan percintaan. Sedangkan jika dibahas kembali, seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan, yang berarti pasangan seks akan berganti ketika hubungan mereka telah selesai. Nah, ada nggak sih faktor-faktor yang sebenarnya berpengaruh terhadap perilaku seksual pranikah ini? Kalau menurut Sarwono pada tahun 2003, faktor-faktor tersebut antara lain pengetahuan, meningkatnya libido seksual, media informasi, norma agama, orang tua, dan pergaulan yang semakin bebas. Nah, selain melanggar nilai dan norma agama, terutama agama Islam nih, akibat dari perilaku seks beresiko ini adalah penyakit pada remaja lelaki. Biasanya mereka akan mengidap penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Sedangkan pada perempuan yang melakukan hubungan di bawah umur biasanya akan mengalami perasaan trauma hingga depresi. Karena kehamilan yang ditimbulkan dari hubungan tersebut berbahaya bagi organ reproduksi perempuan. Nah, ada nggak sih cara efektif mengatasi seks bebas? Menurut kelompok remaja atau Inform yang tergabung dalam kelompok diskusi terarah, itu menyatakan kalau cara efektif untuk mengatasi seks bebas adalah melibatkan remaja dalam organisasi atau kegiatan positif seperti Karang Taruna. Kenapa? Karena nantinya remaja akan memiliki kesibukan dan aktivitas-aktivitas positif yang menghindarkan mereka dari perbuatan negatif. Selain itu, perbanyak pendidikan agama serta pintar dalam memilih teman juga menjadi salah satu faktor atau cara efektif untuk mengatasi seks bebas pada remaja. Memang sih ada pepatah yang mengatakan kalau jangan pilih-pilih teman. Tapi ketika kita salah memilih teman, maka bisa jadi kita akan salah menentukan jalan hidup kita di masa depan. Karena teman yang baik dapat berbagi hal positif, sedangkan yang tidak mungkin bisa memberikan pengaruh buruk bagi kita. Wah, nggak terasa nih,
kita udah ada di ujung pembahasan pada podcast kali ini. Sekian dari aku, semoga pembahasan kali ini dapat dijadikan pembelajaran dan juga menambah wawasan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.